bersama saya dalam acara Tips and Tricks bersama Mary Kristuti di part ke-17. Gila ya, udah 17 aja ya Om ya. Udah dewasa. Oh, udah dewasa. Oh, 17 bener. Sweet 17. Yeay. Padahal usia channelnya baru beberapa bulan. Mantap. Berapa bulan atau berapa hari nih? Belum nyampe 2 bulan. Belum sampai 2 bulan. Iya, terima kasih Mantap. untuk kalian yang udah subscribe lah dan komen ya, udah support kita sampai sejauh ini. Dan pada sore hari ini saya masih kedatangan dengan 2 bintang tamu yang ganteng-ganteng. Bintang tamu. Ada Om Kenneth Moore Gabriel, praktisi industrial relation yang biasa kan menghiasi channel saya, dan Om Heri Wibisono. Yeay. Makasih loh ya Om atas waktunya ya. Sama-sama Tante. Ya Om gini ya. Sama-sama Tante Mary. Ya, dan hari ini kita mau bahas tentang sesuatu yang unik teman-teman. Ada sebuah cerita nih Om. Jadi kan saya berkunjung ke sebuah kantor, bertemu dengan seseorang yang jabatannya agak di atas dan di sedang-sedang saja. Nah, ini yang sedang-sedang saja itu keluar nyamperin saya pakai sendal jepit. Gitu, dan saya kaget gitu ya kalau kebiasaan ini ternyata tidak hanya berlaku di kantornya dia gitu. Ternyata beberapa teman saya pun cerita bahwa mereka mengalami hal yang sama. Ada yang sendal jepit, ada yang oke lah sendal buat jalan ke mall gitu ya. Mungkin ada sendal hotel juga Om. Ada. Pasti. Hah? Abis dari mana? Nggak tahu tuh. Semalam dari mana langsung kerja, luar biasa itu. Kantornya di mana dulu? Mungkin kantornya di hotel dia. Gajah Mada bisa, Sudirman bisa. Cikini pun bisa. Oh iya, Cikini bisa. Oke. Nah, pertanyaannya sebenarnya menggelitik gini, kalau saya berangkat naik kendaraan umum public transport ya, saya lihat orang berangkat pakai sendal, nggak apa-apa lah ya, mungkin di kantor dia ganti sepatu. Tapi ada nggak cerita yang tentang sendal itu dipakai malah di kantor, berangkat dari rumah itu pakai sepatu, malah ganti sendalnya di kantor? Kayaknya kebalik gitu, kebolak gitu kan. Nah, pernah nggak sih Om ngalamin kejadian kayak gini? Sebetulnya Saya dulu apa saya ini dulu? Sweet. Ternyata saya. Siap, silakan Om Kenneth. Oke. Memakai sendal di kantor, memakai sepatu di luar kantor. Yes, Luar biasa ya. luar biasa. Saya berdasarkan fakta kurang lebih 11 tahun yang lalu. 11 Saya tahun masih yang balita lalu. ya. Saya waktu itu 3 tahun. Kayaknya masih di inkubator saya. Anaknya. Gimana? Oke. Jadi pada saat itu saya baru join di salah satu perusahaan consumer good yang besar. Oke. Sebagai seorang HR pasti kan ngurusin manusia kan, Ya. ya kan, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, berarti termasuk sendal tadi kan gitu kan, Oke. ya kan. Jadi begitu saya datang ke kantor, ya kan, habis datang ke kantor ternyata lagi masuk office gitu, masuk office bunyi tak tok, wah luar biasa nih. Kalau sekarang kan TikTok ya, Iya. kalau dulu tak tok. Saya pikir siapa yang punya kuda di sini gitu kan. Saya juga nggak tahu tuh itu ibaratnya kan. Tapi ada wujudnya itu ya. Ada wujudnya. Oh, oke. Dan rata-rata nggak mendiskreditkan nih ya. Rata-rata yang sejenis dengan Tante Mary nih. Ulala. Gitu. Nggak bermaksud ini ya. Bukan Nggak diskredit bermaksud. Ya, ya. nggak Cuma apa-apa. pada saat Kan itu kan curhat. ini kan fakta. Fakta. Seminggu pertama saya amati nih, ya kan, saya amati. Jadi bunyi lagi tetap tak tok gitu kan. Oh ternyata saya lihat, waduh rambutnya panjang gitu kan. Saya kan rambutnya juga panjang pada saat itu. 11 tahun lalu kan belum lihat rambut saya kan. Belum. Sampai bawah situ loh. Ya kan. Terus masuk minggu kedua. Oke. Masuk minggu kedua itu artinya mulai hari ke-8 saya masuk di perusahaan tersebut. Saya mulai kayak semacam investigasi dalam tanda kutip lah.
Jadi identifikasi kali, identifikasi investigasi gitu ya. Oh, malah kalau investigasi. ini. Oke. Sebentar. Kok Om melakukan investigasi? Emang lebih dari satu pelakunya? Pelaku. Nah ini dia justru, saya juga mau cari tahu lebih dari satu atau lebih dari 100 kan gitu. Saya juga nggak tahu gitu kan. Lalu. Kebiasaannya tuh bunyinya adalah sebelum jam 8. Oke. Jam 8 pagi loh. Oh, oke. Sebelum jam 8 pagi. Terus sesekali jam 10. Oke. Terus biasanya tuh mulai jam 12. Tak tuk. Waduh, ini rame banget nih. Kan ada tangga tuh di atas turun tak gitu kan. Balik lagi sekitar jam 1 jam 2 bunyi tak tuk lagi. Waduh. Nanti kalau jam 5 bunyinya udah kayak drum band gitu. Orang pulang jam 5. Jadi kan masuk kantor, minum kopi, ya kan, makan siang, kembali makan siang dan kembali untuk ke rumah. Baik. Pulang. Oke. Nah, akhirnya saya pikir ini kantor apa rumah ya? Gitu loh. Ya. Ya kan sementara saya pakai sepatu, saya juga pengen pakai sendal. Terus Om kenapa nggak pakai sendal? Ya bukan masalah saya apa tadi pertanyaannya? Sampai lupa tuh saya. Kenapa Om tidak pakai sendal? Karena kan ke kantor wajibnya pakai sepatu. Oke, berarti buat Om ke kantor wajib pakai sepatu. Peraturan perusahaannya berkata Peraturan demikian. perusahaan. Sampai kantor nggak ganti sendal kan Om? Enggak, Tapi mereka ganti sendal. yang tak tuk tadi gitu. Terus investigasinya Nah, gimana? investigasinya sama seperti tadi, jam 8 saya tungguin. Oh, belaga-belaga ini aja, belaga-belaga depan resepsionis tuh. Ada yang masuk, oh sendal. Oke. Sepatu, tiba-tiba lari ke atas. Pertama datang pakai sepatu, tak enak kan lihatnya, rapi lo, tinggi ya, jadi tinggi gitu. Tiba-tiba turun kok pendek lagi ya. Oke. Tadinya pakai hak tinggi, sekarang kan los. Kadang sendal jepit. Oke. Kadang sendal yang bagus-bagus lah gitu kan. Tapi jamnya yang tadi ya itu ya, jam. Kebanyakan. Oke. Kebanyakan jamnya yang tadi. 10, 12, 2. 8 dulu. Oh 8, oke. 8, 10, 12, 8, 2, 10, 12, 2. Enggak, sepertinya harusnya 3, 5. antara 3 dan 4 ada tuh. Iya. Ya, Atau jam 4-an ya, gitu. biasalah ya. Tapi saya melakukan surveinya yang gitu aja lah, investigasi lah, seperti itulah. Lalu Om gimana? Nah, akhirnya saya berpikir ya, ibaratnya saya dipercaya menjadi pimpinan HRD di sana, ya kan? Terus kalau karyawannya aja begini, nanti pertanyaan sama atasan saya atau sama para top level akan bertanya kepada saya, kamu bisa gak sih mendisiplinkan karyawan? Jadi sendal itu dianggap sebagai pelanggaran disiplin. Yang saya takutkan, pertanyaan itu memang nggak muncul, tapi saya udah ketakutan duluan bahwa takutnya ada pertanyaan demikian, karena begitu masuk baca peraturan perusahaannya mengatur demikian pasalnya gitu. Kewajiban memakai sepatu untuk bekerja. Tapi hasil investigasi tadi tuh, Berapa? investigasi itu ya, ini berapa banyak? Terus kemudian kalau saya sih pengen tahu sebenarnya level mana aja yang pakai. Setuju. Oke, jadi ternyata hampir sebagian besar. Hampir sebagian besar 70% karyawan. dalam ruangan lah ya mungkin Ya misalnya. kita nggak berbicara yang factory ya, Iya, kita yang di berbicara yang office ya. operasional. Office itu meskipun secara kuantiti kecil, tapi kalau di persentage jadinya gede. Kan begitu ya, di atas 50 lah Ada saya itu. 50. Oke, pria dan wanita. Gabungan lah ibaratnya, tapi meskipun lebih banyak yang Tante Mary tadi, Oke. gitu. Nggak diskredit Ya, ini. enggak. Oke, kemudian levelnya. Levelnya mulai dari staff sampai manajerial Manajer juga ikutan. ikut. Oke, kemudian Om juga investigasi alasannya nggak ke mereka? Nah ini dia. Jadi saya berpikir apa yang mau saya lakukan pertama gitu kan. Coba tes air dulu deh. Bukan berarti saya ambil air, saya tes begitu, bukan ya. Nggak ke sana gitu. Jadi saya buat pengumumannya lucu. Jadi saya masuk perusahaan tersebut mengeluarkan satu pengumuman yang memang lucu ya. Pengumuman pertama saya setelah 2 minggu. Kewajiban memakai sepatu Selama jam kerja. ya, selama berada di kantor.
Sama berada di kantor. Selama berada di lingkungan office, di lingkungan pabrik, pokoknya begitu masuk kantor udah wajib pakai sepatu. Oke, berarti kalau lembur pun sampai lembur. Sampai dia keluar dari lingkungan office baru boleh copot. Ya, soalnya ada beberapa orang yang dilewat jam 5 dia ganti sendal, Om. Karena udah mulai berkurang orang, nggak ada atasan, dia ganti sendal. Setelah jam 5:30, 6 mau maghrib lah. Jadi kalau yang di Om itu selama berada di kantor. Selama berada di lingkungan perusahaan. Oke. Lalu Om? Nah, jadi pengumumannya juga lucu. Begitu pengumuman keluar, saya masih ada kata toleransi. Oke. Jadi dengan masa sosialisasi 14 hari kalender terhitung sejak pengumuman ini atau kebijakan ini dikeluarkan. Oke. Nah, apakah masa toleransi ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperlama penggunaan sendal tersebut atau malah udah banyak yang berubah? Nah, ini justru rame. Seru ini. Masa sosialisasinya justru menjadi challenge buat saya. Gimana challenge-nya, Om? Nah, challenge-nya pertama, kalau yang staff saya biasanya jadi pendekatannya dua arah. Pertamanya dengan keluarnya pengumuman itu. Kedua, mendekati atasan-atasan yang memakai sepatu, yang peers dengan saya manajerial. Dengan saya dekati. Bos, lu kan pakai sepatu. Bahasa temen kan. Lu kan pakai sepatu, masa anak bola pakai sendal kayak ditampar aja lu gitu. Kasarnya begitulah bahasanya. Tampar. Tampar. Ya kan? Lalu? Ya, terus yang kedua ya kalau papasan sama saya nggak pakai 1 2 3, ganti sepatu ya besok ya. Oke. Besoknya kapan kan masih sosialisasi. Oke. Gitu. Iya. Setelah sosialisasi SP. Oh, Kan gitu, iya. aturannya ada kok. Ya kan? Iya. Nah, cuma ada satu yang unik nih. Gimana, Om? Yang uniknya yang challenge justru satu peers dengan saya gitu. Satu Ya. pers dengan Om nggak mau ganti sepatu? Bukan gak mau ganti sepatu. Hah? Level head Lucu, nih ya, levelnya manajerial ya. manajerial. Wah, ini dan ini orang ini masa kerjanya jauh lebih lama dari saya. Saya masih SMA, dia udah kerja loh, Oh, bayangin. senior. Iya, Senior. bukan senior lagi. Anak baru, senior. Anak baru, Hati-hati, ospek. kualat. Hati-hati kualat. Berani ya? Kena ospek biasanya kayak gitu Oke. kan. Nah, sekarang saya mau ospek dia kan gitu. Oke. Kan udah ada pengumumannya. Iya, iya. Oke. Ya kan? Dia datang ke saya. Pakai ini. Ya, Bu. Ya, memang kebetulan ibu-ibu, jadi saya panggil ibu. Kalau misalnya bapak-bapak yang datang, saya panggil iya Pak, gitu kan. Oke. Bisa ya sopan ya? Coba ya. Sopan Gimana, dong. gimana? Ngadepnya gimana? Ya kan? Ngadepnya gimana? Ngadepnya? Ya kan? Iya, Bu. Iya Bu. Ada yang bisa dibantu Bu? Nah, anak baru. Senior. Senior yang datang. Iya. Pak Kenny itu saya mau tanya sama Pak Kenny deh. Kan kita punya kewajiban nanti setelah masa sosialisasi tersebut wajib memakai sepatu. Iya. Iya. Terus kendalanya apa ya Bu? Saya mau tanya Pak Kenny. Ditunjukin lah ini. Ini sepatu apa sendal? Nah, lo. Lah, lo. Oke, itu menarik loh. Padahal saya mikirnya tadi itu gimana misalnya sosialisasi supaya terus kemudian ya banyaklah cara untuk kita bikin awareness lah untuk Ya, ke orang ya, ya. untuk ngikutin. Tapi ini pertanyaannya menarik nih kalau buat saya, gitu ya. Definisi Ibu sepatu atau sendal? Iya, jadi ini basic tapi memastikan sebenarnya. Mungkin bisa jadi kan memang ya berpikir positif ya. Kita ngomong ini sepatu apa sendal. Karena mungkin dia juga bingung kali Iya. gitu ya. Ini sepatu apa sendal gitu. Kalau Nah. buat perempuan Om, Nah, yang itu tuh. ujungnya tertutup kita anggap sepatu. Gitu Oh ya. gitu ya. Tapi kalaupun ujungnya terbuka tapi ada hak, dianggap juga sepatu. Nah, ada yang teplek ujungnya terbuka, kita anggap sepatu. Gitu ya. Harus dijelaskan definisinya apakah ujungnya Oh, tertutup oke. atau enggak. Oke. Luar biasa, saya dapat serangan lagi. Saya pikir udah 11 tahun lalu hidup lagi sekarang. Aku jadi nanya dulu waktu itu temennya Om Kenny ini perempuan itu kira-kira berapa banyak sih? Jangan-jangan jarang pakai yang kayak begitu tadi loh. Jadi nggak bisa mendefinisikan. Tapi ini menarik sih. Maksudnya mungkin bisa aja kita nggak tahu, bukan masalah boleh atau enggaknya atau Ya. iya atau enggaknya, mungkin Kriteria. seatasan tadi itu juga saya sih ini aturan saya akan ikutin gitu. Oh. Tapi cuman mastiin gitu. Setuju. Kalau enggak gitu. Atau mau minta gantiin tuh kalau misalnya jawabannya keliru minta Oh, itu gantiin. sendal. Oh ya beliin dong Pak, gitu kan.
bisa gila lama-lama. Baru satu ya. Baru satu yang kayak Lihat gitu. ibunya Oke. dibeliin, gak usah dibeliin anak buahnya. Pak sekalian Bisa. Nah, dari fasilitas dari kantor ya kan. lanjut tadi tuh menarik. Tadi menarik tuh. Temennya Om Kenny yang cewek pakai sepatu apa enggak gitu kan tadi kan kalau nggak salah. Setahu saya teman saya yang cewek nggak pernah pakai sepatu kalau mas saya. Off the record udah nggak usah diperpanjang. Oke. Itu ntar rahasia dapur. Oke. Gagal fokus. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Pada saat pertanyaan itu, Pak Kenny, sorry, ini sepatu atau sendal? Saya begitu ngelihat sepatunya atau ngeliat sendalnya juga saya juga bingung. Ini sepatu apa sendal? Kayak apa Ini sih? loh, Iya. simple tapi menarik ini. Orang dia nggak bisa bedain. Tadi yang dibilang ujungnya kebuka tapi ada hak. Ya betul. Tapi belakangnya nggak ada cantelan. Saya nggak tuh. Makanya saya bilang teman saya yang Selop. cewek kalau ketemu saya nggak pernah pakai sepatu, jadi Oh, susah. Oke. Itu namanya selop, sendal Selop. itu selop. Ada haknya dikit tapi ujungnya kebuka. Ada di belakang nggak haknya. ada kaitan. Nah, nggak ada kaitannya. Itu selop. Itu. Definisinya itu termasuk sendal. Oh, Termasuk sendal benernya. Gitu ya. Setuju. Bedanya sendal buat jalan-jalan. Saya setuju ya. Iya. bener ya. Tapi karena Kalau ada cantelannya belakangnya berarti sepatu. Iya. Ada hak, terbuka, cantelannya belakang tuh banyak tuh ibu-ibu tuh. Iya. Saya lihat tuh. Heeh. nah, Sepatu itu ya. Ya haknya jangan, kalau haknya pendek mah sendal. Sepatu kan definisinya kan tertutup dan hak tinggi. Iya, kalau menurut saya sih ya nanti bisa aja aturannya juga didetailin juga bisa. gitu ya. Iya. Sepatunya seperti apa? gitu. Iya. Pakai safety shoes semua gitu. Gitu ya. Bayangin ibu-ibu pakai jas pakai safety shoes. Orang marketing pakai safety shoes. Oh my god. Lebay. Enggak ke sana sih ibaratnya. gitu. Dan Iya, oke, juga oke. tadi yang Pak Heri bilang atau Tante Mary bilang, saya nggak mau tahu masalah sepatu atau sendal. Karena kalau nanti saya debatin ini sepatu ini sendal, saya nggak jawab gitu. Jadinya gimana Oke. jawabannya? Saya bilang pertama gini, saya nggak punya expertise untuk membedakan sepatu sama sendal. Saya bilang begitu. Oke. Ibu lihat bonnya aja. Kalau memang bonnya itu sepatu atau dalam kotaknya keterangannya sepatu, silakan pakai. Kalau nggak ada itu ganti sama yang ada tulisannya sepatu atau shoes bahasa Inggrisnya gitu. Oh. Jadi dokter ditanya, saya nggak punya expertise, nggak punya keahlian untuk membedakan sendal sama sepatu. Itu bukan urusan saya. Namun kalau memang kalau beli sepatu minimal ada bonnya atau ada dusnya ya. Kalau memang tulisannya sepatu ya pakailah. Kalau tulisan sendal jangan dipakai. Lucu Tapi juga. artinya kalau kayak begitu nih ketemu nih misalnya seorang staff datang nih, utuk. Ini sepatu apa sendal nih dia pakai nih. Waktu kemarin bon lu apa tuh Ya, iya. belinya? Lupa, Sepatu. Pak. Lupa Pak, lu tanya Ya, bawa balik ke ruang lagi. HRD ntar. Lu Serius? sepatu apa sendal? Kalau mau tetap pakai bawa bukti, tapi kalau nggak mau ribet ya beli ya sepatu, pakai sepatu. Prinsipnya begini, ini kan jadi suatu yang not urgent, not important ya. Iya. Kita membahas yang ibaratnya, Pak ini sepatu atau sendal? Aduh kerjaan saya banyak kali, apalagi anak baru. Kalau karyawannya ada ternyata katakanlah lebih dari 50% karyawan office yang selama ini memakai sendal dan memperdebatkan itu 8 jam sehari saya nggak cukup nanti. Ada nggak yang ngomong nyeletuk misalnya gini, kok urusan begitu aja dipermasalahin sih, anak Justru. baru? Ya itu dia justru. Nggak ada kerjaannya. Iya, dibilang begitu pasti. Masih banyak masalah yang lebih penting gitu loh. Ini apa sih maksudnya gitu? Iya. Kok sendal aja, emang gak ada kebijakan lain yang bisa dikeluarkan? Ah. Pasti challenge-nya begitu. Ada yang masalah ini sepatu atau sendal, masalah selama belum ada bapak juga kita nggak ada masalah. Iya. Udah pakai bertahun-tahun juga nggak ada masalah. Kok sekarang dimasalahin? Ya, membuat nggak nyaman, membuat nggak nyaman nih orang nih gitu. Iya. Terus Ya saya kalau ditanya gitu saya jawab, ya salah perusahaan kenapa rekrut saya? Simpel-simpel aja. tapi Om, sebenarnya beberapa yang saya lihat mereka tuh bisa pakai sepatu teplek loh, tertutup semua tapi teplek, karena kemungkinan mereka kan pengen nyaman ya. Pakai hak tinggi ya kalau meeting doang keluar kantor, tapi kalau di dalam kantor sepatu teplek bisa dipakai gitu loh. Sepatu teplek. Iya. Sepatu teplek. Betul, tapi tertutup semua. Gitu loh, kayak sepatu saya tapi teplek, nggak ada hak tingginya gitu. Tertutup, lebih apik, lebih rapi dan nggak bunyi ketak 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 ketak, nggak bunyi tuh karena karet bawahnya. Sebenarnya TikTok.
Iya, sebenarnya sih menurut saya sih begini ya, kayak ngelihat ini aja, kalau misalnya di kantor lah katakanlah, kita ukurannya mungkin secara umum selayaknya. Karena sebenarnya juga kayak apa, nggak pantas ya ketika misalnya kita kelihatan banget, apalagi kalau sendal jepit tuh, gitu. Sendal jepit ketemu apa namanya tamu, semua orang itu di perusahaan itu represent perusahaan loh gitu. Apalagi lewat lobby ada tamu lagi. Iya. Ada lagi Om. Begitu. Saya nanya ke Om Heri ya mungkin ini sekarang ya. Om Heri pernah ngalamin nggak karyawannya pakai sepatu belakangnya diinjak? Ada. Ini Ada. nyindir saya gak? Kan itu sendal Ada, gunung. ada, Ini sepatunya rapi, pantofel yang agak-agak dari bahan suede tapi diinjak Ada. belakangnya. Iya, Jadi, ada. dia jalannya kayak sendal jepit juga, ketok karena keseret kan, Iya. gitu. Nah pernah ngalamin Ada. nggak? Ini di masa tertentu dulu kayaknya sepertinya itu banyak yang tren yang begitu tuh, sepatu diinjek belakangnya Yes. gitu ya. Ini sih sebenarnya kayak bisa aja suatu kebiasaan memang seseorang atau memang terus kemudian jadi suatu apa namanya penyakit menular dalam satu kelompok kalau Iya, lihat melihatnya temannya. tadi ya gitu ya. Jadi temennya gitu. Sebenarnya ngelihatnya saya ngelihatnya seperti ini. Ini malahan saya melihat pada satu fungsi tertentu malahan, bukan yang apa namanya dalam satu kantor semuanya gitu ya. Kalau saya perhatiin itu begini, orang yang banyak berkutat bekerjanya itu hanya sebatas mungkin radius 3 meter di sekelilingnya dia. Terus kemudian dia banyak administratif, nginput apa segala macam gitu ya. Fokusnya dia ke sana. Jadi kadang-kadang mungkin ke toilet dia perlu biar simple nggak ganti-ganti gitu loh. Oh dia injak. Kayak begitu. Ini saya ngelihatnya malah fungsi tertentu saja yang kayak begitu, dan dia banyak di ruangan begitu, jadi nggak ganti-ganti. Tapi begitu kalau misalnya kita lihat ruangannya kalau misalnya tertutup, misalnya contoh lah ya di salah satu tempat itu ada tertutup sampai tertutup banget tuh, yang pakai apa namanya, pakai passcode harus masuknya gitu ya. Nah itu ya kita nggak tahu di dalam ya, gitu ya, ngapain juga kita nggak tahu. Nah kalau kayak begitu ya nggak kelihatan lah orang di luar. Tapi kalau misalnya kita ngomongin office yang terbuka, kayak begitu ya, petak-petok lihat ke sana, ada tamu yang mungkin masuk ke apa namanya ruang yang lebih dalam gitu kan, juga nggak pantas sebenarnya gitu loh, nggak indah sih sebenarnya gitu. Nah, kok itu begitu ya gitu. berarti tetap ngalamin ya, mungkin dia ngalamin ya nginjak sepatu di belakang. Mungkin berlaku kalau mungkin ini. Ini yang dia. Tapi nggak di kantor. Dari kantor, oke. Nah, Di kantor sendiri loh, oh boy. iya. Punya gue, suka-suka Kantor punya gue. dia, suka-suka dia bosnya. Peraturan nomor 1, bos selalu benar. Nah, ada lagi yang satu, saya jadi teringat. Mungkin saya salah satunya. Salah duanya siapa ya? Coba kita tanya di belakang saya. Ini ceritanya nih. Saya kalau ke kantor sepatunya hak tinggi, ya. Kemudian misalnya lagi kerja di meja pakai laptop segala macam, terus tiba-tiba bos teriak manggil gitu ya. Yang namanya perempuan kan suka banget tuh nyopot sepatu ya. Lagi kerja cepat sepatu. Begitu dipanggil refleks lari. Gitu. Nyeker. Nah, pernah ngalamin nggak? Emak gua datang dengan nyeker, kamu kenapa gitu kan? Pernah ngalamin nggak Om? Pernah lah, kalau saya juga pernah lah. Terus diomelin Gitu. nggak? Hah? Diomelin nggak anak buahnya datang nyamperin ke bos nyeker? Nah, kalau misalnya tahu lah gini, ini lagi jam sholat atau apa gitu ya, misalnya, oke dia baru dari toilet atau apa, mungkin saya masih maklumin lah, ngerti gitu. Tapi kalau misalnya sudah, kan kita bisa ngeliat dong, maksudnya mana yang temporer, mana yang permanen, gitu loh. Masa kita kerja bareng, masa nggak merhatiin juga sih? Pasti perhatiin lah gitu. Tapi kalau dia kecenderungannya memang seperti itu, ya kita tegur gitu. Om Kini ngalamin juga? Kalau ngalamin sih nggak merasakan ya. Oke. Maksudnya? Lah sepatu dibuka kan kita sama-sama merasakan efeknya. Merasakan impactnya atau efeknya. Aroma. Kalau menurut pendapat saya ya, ibaratnya menurut pendapat saya, kalau saya jadi dipercaya menjadi HR di sebuah perusahaan atau di apa pabrik atau dimanapun juga ya, wajib, hukumnya wajib, mandatori lah udah, jadi nggak ada lagi. Pokoknya gini aja deh, selama jam kerja kalian bebas tapi pakai sepatu. Bahasanya begitu. Bebasnya bukan dalam artian bebas kemana-mana, maksudnya bebas menggunakan sepatu. Bukan sepatu bebas, ya kayak begitulah intinya, wajib, mandatori, nggak ada toleransi, kalau dilanggar SP selesai. Oke. Enggak ada,
bukan berarti gimana-gimana ya, namanya juga hargailah tempat kamu cari nafkah. Iya, iya. Kok kalian aja nggak mau hargai Kelihatannya cari juga nafkah? enak ya. Kelihatannya enak, seragam, sepatu, bukan sepatu sendal, sepatu sendal, sepatu sendal, Iya. gitu kan. Dan juga jangan tanya saya sepatu apa sendal, nggak punya sekalian di situ. Iya. Kalau nyopotin sepatu, nyopotin sendal pernah gitu kan. Nyempotin sendal. Itu kan dicopot dulu Oh iya, sendalnya. oke. Tiap hari kan? Bersih. Iya, iya. Kan nyopot. Kalau saya sih soalnya karena belakangan ini, berapa kurun waktu ini banyak di retail fashion gitu atau beauty gitu ya. Jadi saya agak ke distract yang bawah sama yang atas gitu. Soalnya kalau beauty saya ngelihatnya yang di atas. Atas, bawah juga termasuk. Dan aroma-aroma tadi itu saya juga nggak begitu tajam. Soalnya memang yang wangi-wangi yang saya kenalin gitu sih gitu. Curhat ya dua narasumber kita ya. Senangnya yang wangi-wangi. Untung Tapi gini, saya wangi. Tapi kalau kok kita ngomongin yang kerja di fashion ya, maksudnya yang kayak begitu ya. Nah, orang-orang tuntutannya adalah jadi apa namanya? Jadi nyesuaiin Pro model. akhirnya. Jadi kalau misalnya nanti ada ini tergolong sendal atau enggak sepatu gitu ya. Nah, tapi apa namanya? Kita jadi pertanyaan tuh karena banyak nanti modelnya. Tapi ya itu tadi kita lihat sebenarnya seberapa pantas tuh kayaknya lagu ya. Iya. Seberapa pantas jadi Iya. untuk satu industri tertentu gitu. Ini masalah kebiasaan juga ngerubah sih. Betul, dan sebenarnya kembali lagi rekan-rekan menghargai rekan kerja dengan kita bersepatu adalah kewajiban kita. Kita juga nggak mau kan teman Yeah. kita atau anak buah kita menghadap pakai sendal gitu ya, represent perusahaan kita dengan baik. Jadi untuk kalian yang merasa setiap hari ke kantor pakai sepatu sampai kantor ganti sendal, hati-hati. Jangan ketemu Om Kenny. Nggak apa-apa lo bicara. Intinya adalah apa yang kalian pakai itu yang kalian coba tunjukkan ke orang lain gitu Iya, aja. ingat loh, represent company-nya loh gitu. Betul. Jadi kalau misalnya ada tamu dari luar terus ngelihatnya kok begini amat ya gitu. Iya. Nah, mengurangi nilai company-nya nanti jadi. Iya betul. Oke. Terima kasih atas waktu dan pendapatnya Om Kenny maupun Om Heri, dan kita mau tutup acara tips and trick bersama Mary Kresuti di Park 17 ini. Untuk kalian yang mau komen, monggo, kalau kalian suka dengan tema pada hari ini silakan komen. Siapa tahu komen kalian jadi top komen karena banyak likes-nya. Saya pin up ya di atas. Dan kalau mau saran, pendapat atau curhat, cerita aja ke email saya atau boleh juga di komen. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian biar banyak teman-teman kalian yang merasa terbantu dengan channel saya. Dan kita tunggu video-video berikutnya. Sampai jumpa di TNT MC bersama Mary Kresuti minggu depan.